Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel kekuasaan dan kekayaan. Mereka pergi ke jalan jajanan Wang Fujing untuk makan malam sebelum kembali ke jalan Heping Utara. Mereka bersenang-senang tetapi kelelahan, dan Yu Meixia terengah-engah saat menaiki tangga. Meski lelah, Dong Suebing masih bisa melihat senyuman bahagia di wajahnya. Apartemen Dong Suebing. Dong Suebing menyandarkan punggungnya ke atas meja. Aku tidak tahan lagi. Aku akan mandi dulu. Oke. Yu Meixia berdiri di sana, melihat sekeliling dengan hati-hati. Kamu juga pasti lelah. Buatlah diri Anda seperti di rumah sendiri. Maaf, ini apartemen kecil. Yu Meixia dengan cepat melambai padanya dan melihat sekeliling setelah Dong Suebing memasuki kamar mandi. Setelah beberapa saat, dia pergi ke kamar tidur untuk merapikan tempat tidurnya dan mulai membersihkan debu dari perabotan. Yu Meixia juga mandi sebelum jam 9 malam. Setelah keluar dari kamar mandi, dia mengenakan celana panjang John berwarna krem, sweater wol putih, dan sepasang sandal wol merah muda. Sepasang sandal ini milik Luan Xiaoping. Dia tidak mengenakan apapun di luar celana panjangnya, dan Dong Suebing dapat melihat garis pantatnya yang melengkung. Dong Suebing ketahuan sedang menatap kaki Yu Meixia di dekatnya. Yu Meixia tersipu. Celanaku kotor di istana musim panas, dan aku sudah mencucinya. Pokoknya, di dalam ruangan tidak dingin, dan tidak apa-apa meski kamu tidak memakai celana panjang John. Dong Suebing berkata, dan dia tiba-tiba menyadari apa yang dia katakan. Apa yang aku bilang? Jika Yu Meixia tidak memakai celana panjang John, dia akan telanjang dari pinggang ke bawah. Wajah Yu Meixia menjadi lebih merah, dan menundukkan kepalanya. Aku mencoba mengatakan bahwa tidak ada orang luar di sekitar sini, dan tidak masalah bagimu untuk mengenakan apapun yang kamu inginkan. Oke. Yu Meixia berjalan perlahan ke ruang tamu dan duduk di samping Dong Suebing untuk menonton TV. Dong Suebing tidak bisa fokus pada TV. Beberapa hari terakhir, saudari Yu terluka, dan dia terburu-buru untuk merawatnya. Tapi sekarang, penampilannya sudah pulih, dan semuanya sudah berakhir. Seorang wanita cantik dewasa yang baru saja mandi, hanya mengenakan celana panjang John, duduk di sampingnya sekarang, dan dia mulai memiliki pikiran yang terangsang. Dong Suebing mengintip pantat Yu Meixia dan berpikir sendiri. Sosoknya sempurna, dan tidak terlihat seperti seseorang berusia 30-an. Yu Meixia berusia awal 30-an dan memiliki seorang anak. Dia seharusnya dianggap sebagai wanita paruh baya, dan rasanya salah jika bernafsu terhadap seseorang yang lebih tua bertahun-tahun. Tapi Dong Suebing tidak dapat menyangkal bahwa dia menyukainya. Bokong, kaki, dan payudara. Dong Suebing sedang melihat tubuhnya dari sudut matanya. Seorang pria dan seorang wanita sendirian di sebuah apartemen ini tidak baik. Semakin Dong Suebing melihat tubuhnya, dia menjadi semakin terangsang. Dong Suebing hampir kehilangan kendali atas dirinya dan dengan cepat mengambil cangkirnya dan meminum teh dingin. Teh sedingin es dengan cepat mendinginkannya dan menjernihkan pikirannya. Yu Meixia panik dan mengambil cangkir itu dari Dong Suebing. Jangan minum teh dingin, itu tidak baik untuk perutmu. Tidak apa-apa, teh dingin menyegarkan, jawab Dong Suebing. Saya akan menambahkan air panas. Harap tunggu. Yu Meixia mengambil botol air panas dan menuangkan air panas ke dalam cangkir Dong Suebing. Minumlah perlahan, airnya panas. Dong Suebing merasakan perhatian saudari Yu padanya dan tersentuh. Dia memegang cangkirnya dengan satu tangan, dan tangan lainnya secara tidak sengaja menyentuh paha saudari Yu. Yu Meixia tersentak, dan wajahnya memerah. Dong Suebing bertanya, biarkan aku memijat kakimu. Kamu pasti lelah berjalan sepanjang sore. Yu Meixia tidak berkata apa-apa. Dong Suebing tidak menarik tangannya dan mulai memijat paha Yu Meixia. Paha Yu Meixia yang gemuk tidak sekencang Xie Huilan, tapi lembut dan enak disentuh. Setelah memijat paha bagian luar, Dong Suebing perlahan menggerakkan tangannya ke paha bagian dalam. Paha bagian dalamnya terasa lebih lembut. Yu Meixia panik dan dengan cepat meremas pahanya dengan erat. Dong Suebing berhenti sejenak dan berkata, Kakak Yu, kamu menjepit tanganku. 1 detik 2 detik Yu Meixia perlahan mengendurkan pahanya, dan wajahnya memerah. Xiaobing kamu bisa berhenti. Kakiku tidak lelah lagi. Dong Suebing bertanya.
Lalu bagian mana dari dirimu yang sakit? Pinggangku, jawab Yu Meixia dan dengan cepat berganti pakaian. Pinggangku baik-baik saja. Pinggang, oke. Tangan Dong Suebing terangkat dan mulai memijat pinggangnya. Jangan, aku biarkan aku memijatmu saja. Pinggangku baik-baik saja. Kamu tidak perlu bersikap sopan padaku. Ayo, berbalik dan membungkuk sedikit ke depan. Tangan Dong Suebing masuk ke dalam sweater Yu Meixia dan mulai memijat pinggangnya di luar atasan long john-nya. Bagian mana yang sakit? Di sini. Yu Meixia mengangguk. Bagian ini terasa sakit. Baiklah. Saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan memijat saya. Dong Suebing mencoba memanfaatkan Yu Meixia, dan pada saat yang sama, ingin membuatnya merasa lebih baik. Dia menekan dan meremas pinggang Yu Meixia yang tegang, dan setelah beberapa saat, atasan long john Yu Meixia sedikit terangkat. Dong Suebing melihat ke bawah dan melihat punggung putih dan tali celana dalamnya. Warna merah jambu. Dong Suebing melanjutkan pijatannya pada ikat pinggang celana dalam Yu Meixia. Yu Meixia tiba-tiba merasa terekspos dan dengan malu-malu menutupi punggungnya dengan tangannya. Xiaobing, aku merasa lebih baik. Terima kasih. Dong Suebing menelan ludahnya. Saya hanya memijat sebentar. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Yu Meixia melihat arlojinya. Haruskah kita tidur? Ini sudah lewat jam 10 malam. Dong Suebing dengan enggan mengeluarkan tangannya dari balik sweater Yu Meixia dan mengeluarkan selimut dari lemari. Baiklah, ayo pergi dan tidur. Dia menepuk selimutnya, dan baunya musky. Yu Meixia mengambil selimut dari Dong Suebing. Saya bisa menggunakannya. Ada selimut lain di kamar. Selimut ini lembab, tidak apa-apa. Yu Meixia ingin mengizinkan Dong Suebing menggunakan selimut pembersih. Saya bisa menggunakan ini. Tiba-tiba, Dong Suebing teringat sesuatu. Aku hampir lupa memberitahumu bahwa hanya ada satu kamar tidur dan satu tempat tidur di apartemen ini. Yu Meixia menjadi gugup. Kalau begitu aku akan tidur di sofa. Dong Suebing kembali dengan tergesa-gesa dan lupa membawa kunci apartemen Bibi Xuan. Sekarang juga sudah terlambat untuk mencari kamar hotel. Bagaimana aku bisa membiarkanmu tidur di sofa? Kamu bisa tidur di kamar, dan aku akan tidur di sofa. Dong Suebing selalu memperhatikan para wanita. Saat saya tinggal di sini, saya tidur di sofa. Tidak, aku seharusnya tidur di sini. Sudah kubilang padamu untuk tidur di kamar. Keduanya berdebat sebentar dan tidak bisa menyepakati pengaturan tidur. Yu Meixia menggigit bibir bawahnya. Bagaimana kalau kita tidur sekamar bersama? Dong Suebing berdeham. Apa kamu yakin? Tidak apa-apa, apakah kamu baik-baik saja dengan itu? Ya. Oke, Dong Suebing tidak menolak tawarannya karena mereka telah tidur 2 kali dengan Yu Meixia dan Yu Qianqian di Kabupaten Yantai sebelumnya. Malam, setelah mandi, Dong Suebing masuk ke dalam selimut terlebih dahulu di kamar. Tempat tidurnya dingin dan Dong Suebing, yang hanya mengenakan celana dalam, merinding. Itu terlalu dingin. Dong Suebing segera bangkit dan mengenakan celana panjang, sebelum mendekati pemanas. Dia ingin menunggu sampai tubuhnya memanas sebelum masuk ke dalam selimut. Pintu kamar tidur terbuka, dan Yu Meixia masuk. Xiaobing, apa yang terjadi? Jawab Dong Suebing. Di bawah selimut terlalu dingin, dan aku perlu menghangatkan diri terlebih dahulu. Yu Meixia melihat ke tempat tidur dan bertanya dengan lembut. Apakah Anda memiliki pemanas listrik portabel atau kantong air panas di rumah? Dulu saya punya, tapi saya membawanya ke kabupaten dan tidak membeli tambahan. Jawab Dong Suebing. Pergilah tidur dulu, dan jangan pedulikan aku. Aku akan baik-baik saja setelah long john-ku hangat. Yu Meixia duduk di tempat tidur perlahan dan ragu-ragu sejenak, sebelum melepas sweaternya dengan punggung menghadap Dong Suebing. Dia melipat sweaternya dengan rapi dan meletakkannya di kursi. Celana hidung belang panjang yang ketat mempercantik bentuk payudaranya, dan dia naik ke sisi tempat tidur Dong Suebing. Jantung Dong Suebing berdebar kencang. Anda, aku sedang menghangatkan tempat tidur untukmu. Yu Meixia menjawab dengan lembut. Kamu tidak perlu melakukan itu. Yu Meixia menarik selimutnya. Saya tidak takut dingin. Tidak apa-apa. Siapa yang tidak takut dingin? Dong Suebing tahu Yu Meixia sedang mencoba melakukan sesuatu untuknya dan tersentuh. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Xiaobing, sudah siap. Oke, terima kasih. Yu Meixia turun dari selimut dan pergi ke selimutnya di sisi lain tempat tidur.
Dong Suebing mematikan lampu dan pergi ke bawah selimut. Hangat dan berbau Suster Yu. Yu Meixia menghadap Dong Suebing dengan tempat tidurnya. Kalau begitu aku akan tidur sekarang. Oke, selamat malam. Selamat malam. Dong Suebing tidak menutup matanya dan terus menatap punggung Yu Meixia. Tiba-tiba, dia menyadari bahu Yu Meixia bergetar, dan sepertinya dia menggigil kedinginan. Dia tiba-tiba teringat selimut yang digunakan Yu Meixia telah disimpan di lemari selama lebih dari setahun, dan lembab. Di musim dingin yang keras di Beijing, cuaca akan lebih dingin daripada Dong Suebing di bawah selimutnya, kata Dong Suebing. Gunakan saja selimutku. Saya tidak kedinginan. Lihat, kamu menggigil. Aku akan baik-baik saja sebentar lagi. Dong Suebing menolak. Anda baru saja pulih dari operasi, dan Anda mungkin masuk angin. Tidak. Kita bisa bertukar selimut atau berbagi selimut. Wajah dan leher Yu Meixia memerah. Buru-buru, buatlah keputusanmu, kata Dong Suebing. Yu Meixia berbalik dan menatap Dong Suebing. Aku tidak kedinginan. Batuk Dong Suebing membalik selimutnya. Beri aku selimutmu, atau kamu masuk ke bawah selimutku. Xiao Bing telah memperlakukan Yu Meixia dengan baik, dan dia tidak ingin dia menggunakan selimut basah. Dia ragu-ragu sejenak dan keluar dari selimutnya dengan kepala menunduk. Dia melirik Dong Suebing dan pergi ke bawah selimutnya. Wajah Dong Suebing juga memerah, dan menutupinya dengan selimut. Apakah kamu masih merasa kedinginan? Aku sekarang jauh lebih baik. Tempat tidur dan selimutnya kecil, dan keduanya saling menempel. Tubuh Yu Meixia sangat kaku dan terbaring di sana tanpa bergerak. Dong Suebing tidak bisa melihat ekspresi Yu Meixia, dan tetap meletakkan tangannya di dada, berusaha sekuat tenaga untuk tidak menyentuhnya. Wajahnya berada beberapa inci di samping rambut panjang Suster Yu, dan bisa mencium aroma sampo. Posisi ini terlalu canggung, dan bagaimana mungkin dia tidak menyentuhnya dalam jarak sedekat ini. Setelah sekitar 1 menit, Dong Suebing menjadi lelah dan membuat tubuhnya rileks. Dia tidak peduli lagi dan memutuskan untuk melupakannya. Dong Suebing menurunkan tangannya dan menekan punggung Sister Yu. Dong Suebing menggerakkan kakinya dan menyentuh paha Sister Yu. Tubuh Yu Meixia menegang dan menundukkan kepalanya. Dong Suebing tidak berkemauan keras, dan sensasi lembut di tangannya memicu dia. Dia mengulurkan tangan dan melingkarkan lengannya di pinggang Yu Meixia dan memeluknya. Dong Suebing sedikit mengangkat tubuhnya dan menggerakkan tangannya yang lain ke bawah kepala Yu Meixia untuk menopang dirinya sendiri. Dia menoleh ke arahnya perlahan. Kakak Yu. Yu Meixia berusaha menghindari tatapan Dong Suebing. Dong Suebing menunduk untuk mencium Yu Meixia. Ciuman pertama di rambutnya, ciuman kedua di kening, disusul di mata, wajah, dan terakhir di bibir. Yu Meixia panik dan memalingkan wajahnya. Xiao Bing tidak Dong Suebing mengabaikannya dan terus menempelkan bibirnya ke bibir Yu Meixia. Tidak Xiao Bing jangan Wajah Yu Meixia memerah. 1 menit 5 menit mereka berciuman selama hampir 7 menit, dan Yu Meixia berhenti meronta. Tangannya mencengkeram spray dengan erat, dan berbaring di tempat tidur dengan tenang, membiarkan Dong Suebing melanjutkan ciumannya. Ini pertama kalinya pria lain menciumnya setelah suaminya meninggal. Dia adalah seorang wanita konservatif dan merasa bersalah terhadap kematian suami dan putrinya. Dong Suebing terus mencium Yu Meixia dengan penuh semangat, dan tangannya mulai menjelajahi tubuhnya.